Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap
hanya Kau Tuhan, batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh, Kau batu karang yang teguh. Oh, pekerjaanku dapat berubah-ubah, penghasilanku dapat berubah-ubah Tuhan. Oh, namun Kau tak pernah berubah, selalu sama, dulu, sekarang, selamanya. Kesetiaan manusia dapat berubah-ubah, janji yang mudah diucapkan olehku terkadang berubah. Namun dirimu kekal, namun dirimu tak pernah tergoyahkan, tak pernah tergoncangkan. Tuhan, Kau yang paling kuat, yes, Kau yang paling kuat. Dunia akan lenyap, masa depanku tak akan pernah hilang, karena Kau yang memegangnya, karena Kau batu karangku Tuhan. Engkau batu penjuru Tuhan, Kau tetap Tuhanku yang setia, Kau tetap Tuhanku yang setia. Di dalam setiap waktu, di dalam setiap waktu, di dalam setiap waktuku, hanya Kau, hanya Kau. Pemerintahan dunia silih berganti, namun kerajaanmu tetap abadi. Kau tak pernah tergantikan Tuhan. Kau yang selalu setia, Kau yang selalu layak, Engkau yang selalu setia di dalam setiap masa. Generasi demi generasi berganti, namun Kau takkan pernah berganti Tuhan. Semua akan tergoncangkan, namun tinggal tetap kerajaanmu, namun tinggal tetap kasih setiamu, namun tinggal tetap kebesaranmu. Semua akan tergoyahkan, namun Kau tidak, namun Kau tidak, tetap bertata, oh tetap mulia. Kau tetap memegang seluruh alam semesta. Yang Maha
goncangkan, takkan pernah mengecewakanku, Tuhan. Hanya Engkau, Kau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan
dekatmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Bapa yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Raja yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Raja yang mulia. Oh, Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Bapa yang mulia. Oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Hanya darah-Mu yang mampu membasuh diriku. Jadikan ku baru, jadikan ku baru. Oh, Kau bebaskan aku Tuhan. Yes, Kau lepaskan ku dari belenggu dosa. Kau bebaskan ku dengan darah-Mu yang kudus. Oh,
Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa, oleh kuasa-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oh. Action. Udah telat. Udah sih Pak, ini kan lagi PPKM, nggak mungkin gereja buka. Bentar lagi bulan keluarga, masa kamu bantu-bantu sedikit nggak mau? Kita kebiasaan di sini, kalau di bulan keluarga harus bantu-bantu. Ya tapi ini kan PPKM Pak, nggak boleh berkerumun, apalagi tempat tertutup. Udahlah, nurut sama bapak ya. Loh, Pak Darso, ngapain kesini Pak? Kok sepi Pak Irving? Bulan keluarga pada nang di? Aku nggak sabar pengen bantu. Hah? Pak Darso, lah ini kan lagi PPKM Pak. Kita nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh kerumunan, semuanya harus di rumah. Piye kijo bapakmu ini? Udah dibilangin tau Pak, ini tuh nggak mungkin ada kegiatan. Loh, berarti tahun ini gak ada bulan keluarga ya? Ono Pak, ada tetap online pakai laptop, tetap ada acaranya. Pak Irving, aku bosen dengan online terus itu di depan laptop. Apa nggak ada acara sing baru Yang kumpul-kumpul gitu. iyalah. Waduh, tenang Pak Darso, tenang Jojo.
Nih, tak intipin sih Teh yo acara-acara bulan keluarga tahun ini. Apik tenan loh. Kita bisa online bareng-bareng kumpul persekutuan. Nih, lihat yuk. Oh iya. Nah, gitu Pak Darso acaranya. Seru kan? Nah, makanya nanti tetap online kita ya tahun ini ya. Oh iya Pak Irving, matur nuwun. Heeh. Dan nanti saya bantu dari rumah. Heeh. Saya tak pamit dulu ya. Ya, gitu ya Pak ya. Ya. Itu Jo, ingetin bapakmu di rumah aja. Jangan kemana-mana. tuh, Bapak sih dibilangin nggak percaya, udah ya pulang lah. Yo le Mas, berapa ya boleh nih? Yo, hati-hati Pak. Gimana sih Mas? Ceritanya kan rumahnya bukan di sini. Oh iya, yo. Pak Darso, laptopku Pak. Simulasi ibadah di gedung gereja GKI Perumnas Tangerang. Jemaat tiba di gedung gereja, langsung mencuci tangannya di wastafel yang telah disediakan atau dapat menggunakan hand sanitizer. Lakukan mencuci tangan dengan baik dan benar. Jemaat dimohon menjaga jarak dengan melihat batas garis pada paving block dan lantai yang telah diberi tanda. Jemaat dapat mengambil amplop persembahan di depan dan melakukan cek suhu terlebih dahulu oleh majelis jemaat dan koordinator wilayah yang bertugas. Pada saat di koridor, jemaat dapat menempati kursi sesuai nomor urut kehadiran yang telah disediakan di depan sekretariat dan tetap menjaga jarak. Jemaat dapat memberikan amplop persembahan di depan sebelum memasuki ruang ibadah. Simulasi tempat duduk di ruang ibadah. Jemaat diharapkan mendaftarkan diri terlebih dahulu 1 minggu sebelum ibadah melalui Korwil untuk memastikan ketersediaan tempat duduk. Masing-masing wilayah mendapatkan kuota 25 orang per wilayah. Jemaat yang diperbolehkan memasuki ruang ibadah usia antara 15 sampai 60 tahun. Di atas usia tersebut dapat ibadah melalui online.
Kapasitas tempat duduk yang tersedia sebanyak 50 kursi, masing-masing wilayah 25 kursi. Tas dan lain-lain dapat diletakkan di bawah kursi. Jemaat tidak diperkenankan menggeser kursi yang sudah diatur. Setelah selesai ibadah, jemaat dapat keluar melalui pintu yang sama pada saat jemaat masuk ke dalam ruang ibadah. Untuk keluar tidak berhimpitan, tetap menjaga jarak. Setelah jam ibadah selesai, tidak melakukan salam dengan berjabat tangan. Jemaat dapat mengembalikan nomor kursi di tempat semula dan jemaat tidak melakukan perbincangan atau obrolan di dalam gedung gereja. Selamat beribadah. Tetap selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah bersama GKI Perumnas pada pagi ini. Kiranya ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ibadah Minggu pagi ini, Minggu tanggal 26 September 2021, akan dilayani oleh Penatua Irving Bolivar Nicholas Wiryo Gultom SSI Theol. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Perjamuan Kudus. Pada kebaktian Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pukul 9 pagi, di GKI Perumnas dan Bajam Kutabumi akan dilayani perjamuan kudus via online secara dimohon menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Bina Pranikah. BPMK Klasis Bandung akan mengadakan Bina Pranikah pada tanggal 9 dan 16 Oktober 2021 secara online bagi jemaat yang akan menikah jarak dekat. Diharapkan dapat mengikuti Bina Pranikah tersebut. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya, dapat menghubungi Sekretariat GKI Perumnas. Doa pagi. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6. Jemaat diundang untuk hadir dan mengikuti doa pagi melalui sub-meeting. Mesbah keluarga, yaitu setiap hari Rabu, dalam rangka meningkatkan persekutuan dan rasa kepedulian di dalam keluarga, Majelis Jemaat akan menerbitkan bahan mesbah keluarga bagi setiap anggota jemaat dan simpatisan. Bahan dapat digunakan untuk persekutuan keluarga setiap minggunya dan disebarkan via grup WA. Bahan mesbah keluarga adalah mengganti doa malam di hari Rabu. Selengkapnya silahkan dilihat di warta cetak atau warta digital GKI Perumnas. Demikian warta jemaat pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat.
Umat Tuhan, marilah kita mendasari ibadah kita pada hari ini dengan pernyataan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan besertamu. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada kecenderungan manusia mengatakan dirinya dalam relasi tertentu, misalnya ras, suku, dan bahkan agama. Belum lagi kelompok-kelompok lain seperti ekonomi, hobi, ataupun kelompok karir. Sebagai makhluk sosial manusia, akan berusaha menemukan kelompok yang nyaman untuk dihidupi, dan kelompok itu menjadi identitas mereka. Identitas kelompok itu baik dihidupi, tapi bila identitas itu berubah menjadi rasa superioritas atau merasa diri kelompok paling baik, itu berbahaya. Superioritas identitas dapat dengan mudah berevolusi menjadi rasa menang diri sendiri, melihat kelompok lain lemah, dan bahkan bisa menyingkirkan, bahkan menerkam kelompok yang lemah. Yesus mencoba mengantisipasi rasa eksklusif dan superior ini pada murid-muridnya melalui peristiwa ketika ada seorang non dari 12 murid melakukan mukjizat atas nama Yesus dan berhasil. Yesus mengingatkan mereka untuk tidak merasa superior dengan mengatakan, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengatakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Di dalam Markus 9 ayat 39. Umat Tuhan, kita juga diajar untuk tidak menjadi kelompok yang merasa eksklusif dan superior. Rasa-rasa seperti itu akan menghalangi kita dalam mewartakan kasih Allah secara tulus. Maka dalam tema kita dan mereka, kita akan belajar untuk dapat menembus batas-batas kelompok sosial dalam pelayanan kita. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak jemaat untuk mengakui segala dosa di hadapan Allah untuk mendapatkan pengampunan darinya. Dan saya persilahkan jemaat doa secara pribadi terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kudus dan Maha Kasih, demikianlah ungkapan pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Ya Allah, berikanlah belas kasih-Mu dan tuntunlah kami agar tidak jatuh ke dalam dosa atau menyimpang dari jalan-Mu, ya Allah. Hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan, karena Engkau-lah Tuhan Allah kami yang hidup. Ya Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kami agar kami berjalan menuju surga, bukan ke neraka. Berjalan menuju kebaikan, bukan kejahatan. Ya Tuhan, ampunilah kami atas dosa-dosa kami. Demikianlah dosa permohonan pengampunan dosa-dosa kami yang kami alaskan pada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Padamu Tuhanku, ku bawa dosaku, segala salahku,
jadikan diriku anakmu yang benar. Padamu Tuhanku, ku bawa diriku, ajari diriku cinta sesamaku, hapuskan dosaku, sucikan diriku, jadikan diriku anakmu yang benar. Bagi setiap kita yang telah tulus dan sungguh-sungguh mengakui dosanya di hadapan Allah, diberi berita anugerah yang terambil dari Yeremia 33 ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan, bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan, bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Umat Tuhan, mari kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, pada hari ini ya Tuhan kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Pandu kami ya Allah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, dan kami juga dapat melakukan firman Tuhan yang indah itu. Biarlah ya Bapa, firman itu bisa menjadi kekuatan dan pengharapan bagi hidup kami. Dan kami percaya ya Allah, bahwa dalam tiap langkah kami, ada Tuhan yang berkarya dan bekerja. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama tertulis pada Bilangan 11 ayat 4 sampai 6, kemudian dilanjutkan pada ayat 10 sampai 16 dan ayat 24 sampai 29. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging?"
kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ayat 10. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Ayat 24. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Bacaan Mazmur 19 dimulai dari ayat 8 sampai 15. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan?
Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Yakobus 5 ayat 13 sampai 20. Ayat yang ke-13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, dia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah sabda dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan, bacaan Injil kita terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Markus pasal 9 ayat ke-38 sampai ke-50. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah,
Kalau lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang yang digarami dengan api, karena setiap orang akan digarami dengan api, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus dan semua pembacaan Alkitab. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita dan mereka, umat Tuhan, itulah tema kita pada minggu ini. Dalam sebuah kelas pastoral, ada satu teori bernama teologi operatif, umat Tuhan. Teologi operatif itu secara sederhana adalah sebuah penggambaran tokoh, peristiwa atau simbol yang digunakan untuk memberikan penguatan, pengajaran, atau mungkin healing, pemulihan bagi konsili, orang yang sedang dalam proses pastoral. Jadi ada sebuah simbol, ada sebuah tokoh yang digunakan untuk kita belajar nih. Oh iya ya, aku bisa dipulihkan. Misalkan selayaknya Ayub. Aku bisa merasakan kasih Allah selayaknya garam dan terang, misalkan seperti itu. Itu adalah teologi operatif, umat Tuhan. Nah, saya ingat ada sebuah perdebatan menarik ketika kami kuliah. Ada seorang kakak kelas angkatan 2009 dan seorang kakak juga, dia dari MDiv, berdebat begini. Teologi operatif itu kalau misalkan kita pakai contoh Mahatma Gandhi, boleh nggak? Sebagai contoh teologi operatif. Kakak kelas saya yang 2009 mengatakan begini. Mahatma Gandhi itu kan percaya Kristus. Jalannya itu berdasarkan kitab Injil, terutama Matius 5 sampai ke-8, khotbah di bukit. Layak dong dia sebagai seorang teolog operatif digunakan untuk simbol menguatkan mengenai firman Tuhan, terutama bicara soal perdamaian. Tetapi seorang kakak kelas dari MDiv itu rekan-rekan adalah Master Divinity, jadi dia S1-nya non-teologi, kemudian mengambil teologi, protes. Gak bisa. Mahatma Gandhi itu orang Hindu. Masa jadi sebuah teologi operatif Kristiani? Sangkal dia. Kemudian perdebatan itu berlanjut, dan sebagai adik kelas, saya coba ngomong begini. Emang Yesus agamanya apa sih? Emang Yesus agamanya apa sih? Sampai kita mengatakan seseorang tidak layak dianggap sebagai murid Yesus. Seperti perdebatan yang terjadi di atas. Nah, umat Tuhan, contoh itu mungkin terjadi dalam teks yang kita baca pada hari ini. Teks yang kita baca pada hari ini di Markus 9 ayat 38 dimulai dengan sebuah problem di mana murid Yesus menegur seseorang yang bukan murid Yesus melakukan mukjizat. Jadi dia merasa karena murid ini bukan bagian dari grup Yesus, grup kita, maka dia tidak layak untuk melakukan mukjizat. Biarpun setelah digali ternyata mukjizat itu dilakukan dalam nama Yesus. Artinya apa? Artinya si murid yang belum bagian dari grup kita atau lingkaran dalam Yesus ini adalah seorang yang sangat mengiman dan percaya akan kuasa nama Yesus, begitu kan? Saya pernah khotbah tentang kuasa nama Yesus ya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Nah, kuasa yang digunakan oleh murid yang menyembuhkan itu juga menggunakan kata yang sama, dunamos. Dunamos, Kristo. Jadi ada kuasa dalam nama Kristus yang memulihkan. Nah, tetapi kemudian jadi masalah. Loh, gak boleh dong dia nyembuhin. Dia kan bukan bagian grup kita. Dia bukan bagian dari grup orang percaya. Dia bukan bagian dari grup
Yesus Kristus. Saya rasa nuansa di Injil ini mirip juga Bapak Ibu terkasih dengan konteks kehidupan kita. Saya ingat ketika waktu itu Kapolri baru dilantik, Pak Listio Sigit ya, bukan Sigit Hascarya ya, Listio Sigit yang berbeda ini. Dia kan seorang Kristiani Bapak Ibu. Dan dalam sejarah Indonesia dialah Kapolri kedua yang non-Muslim. Nah kemudian tuh ramai tuh diskusinya tuh. Saya juga termasuk diajak diskusi. Wah nih harapannya nih Kapolri baru orang Kristen. Dapat mempromosikan kekristenan. Nilai-nilainya nilai-nilai kekristian yang dihidupi. Jadi merasa kalau ada pejabat orang Kristen, maka kita terlindungi. Padahal umat Tuhan, jauh sebelum Pak Sigit dilantik, ada seorang menteri agama bernama menteri agama kita, ya kan, bernama Yakut Khalil, yaitu menteri agama kita sekarang. Sebelum Pak Sigit dilantik sudah ngomong Injil, sudah menggunakan kutipan Tuhan Yesus dalam mempromosikan keberagaman. Karena yang satu masih Muslim, yang satu Kristen, akhirnya kita fokus dengan yang Kristen. Nah, umat Tuhan dalam teologi itu ada sebuah istilah bernama Christendom Syndrome. Christendom Syndrome. Christendom Syndrome itu secara sederhana begini umat Tuhan. Kita rindu supaya Kristen jadi mayoritas. Ya kan? Mungkin di antara kita ada yang rindu nih. Pokoknya Kristen harus jadi mayoritas. Menjadi yang paling powerful, paling banyak umatnya. Kalau bisa sekompleks saya itu Kristen semua begitu. Kalau bisa pejabat-pejabatnya Kristen semua. Nah, inilah yang dirasa berbahaya. Mengapa? Karena Christendom Syndrome ini sesuai dengan tema kita, akhirnya menerapkan konsep begini umat Tuhan. Grup kita, orang percaya, dan grup mereka yang belum percaya. Dan tanpa sadar umat Tuhan, dari sekedar pemisahan itu, dia bisa berevolusi menjadi sebuah merasa menang sendiri. Atau merasa, wah aku lebih powerful, aku lebih terutama dibandingkan kelompok yang lain. Kelompok Kristen itu orang pilihan Tuhan loh, misalkan seperti itu. Dan secara sosiologi dinamakan ada istilah chauvinisme. Merasa diri paling benar, merasa diri paling baik. Dan tentu saja umat Tuhan ketika chauvinisme ini dibiarkan berevolusi, awalnya merasa diri paling baik. Jangan-jangan berikutnya bisa menyisihkan kelompok yang berbeda. Bisa menghancurkan kelompok yang berbeda. Dan kita di Indonesia sudah pernah merasakannya ya. Dalam bentuk radikalisasi agama kan. Bagaimana ada sebuah kelompok agama merasa diri paling benar, berhak menutup tempat ibadah orang lain, berhak menekan kehidupan beragama orang lain. Dengan konsep bahwa saya paling benar. Inilah yang dikritik Yesus umat Tuhan. Bahwa Yesus mau menekankan sebuah konsep Allah tidak terbatas, Allah tidak terbatas. Kuasa Allah tidak terbatas hanya di kelompok Kristen saja, atau bahkan di pengikut Kristus saja, tapi kuasa Allah itu hadir bagi semua ciptaan. Alkitab kita mengatakan ada matahari juga bagi orang jahat dan orang baik. Itulah mengapa kemudian di ayat yang ke-39, Yesus mengatakan begini, saya kutip dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya. Jangan melarang dia, sebab tidak seorang pun yang membuat keajaiban atas namaku dapat langsung menjelek-jelekan aku. Benar kan umat Tuhan ya? Masa ada orang dalam nama Yesus menyembuhkan orang, tiba-tiba besoknya berubah mengutuk Yesus? Gak mungkin. Berarti jelas, biarpun ia berbeda, biarpun ia bukan grup kita, anggota kita, teman segereja kita, teman sesuku kita, atau bahkan teman seagama kita, dia bagian dari karya kasih Allah. Hal inilah yang direformasi oleh Yesus, karena tampaknya ternyata persoalan grup kita dan grup mereka, gengku dan gengmu ini gitu kan, sudah mendarah daging dari perjanjian lama juga. Kalau umat Tuhan cermati, bacaan pertama yang diambil dari kitab Bilangan tadi,
Bilangan 11 diceritakan di bagian akhir tentang dua orang bernama Eldad dan Medad. Dua orang ini umat Tuhan ternyata bukan bagian dari tua-tua Israel atau 72 tua-tua Israel. Nah, menjadi menarik adalah ketika 72 tua-tua Israel berkumpul di kemah dan Eldad dan Medad sebagai penjaga kemah ada di situ, mereka juga kerasukan Roh Allah. Mereka juga mendapatkan karya Allah. Tapi yang menarik adalah respon dari Yosua. Yosua mengatakan kepada Musa, hentikan mereka. Mereka bukan bagian dari tua-tua. Mereka bukan bagian dari grup kita. Kalau saya boleh bahasakan dalam bahasa sehari-hari. Bukan bagian dari geng kita. Bukan bagian dari orang-orang percaya itu. Orang-orang pilihan itu. Mereka bukan orang pilihan. Hentikan Musa. Tapi Musa berkata kepada Yosua dan di depan halayak ramai, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberikan rohnya hingga kepada mereka. Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberikan rohnya hingga kepada mereka. Bagaimana Musa menunjukkan keterbukaan? Ya nggak apa-apa. Ya berarti itu adalah anugerah Tuhan yang hebat. Artinya semua orang pun bisa menjadi orang pilihan Allah ketika dia mau benar-benar percaya kepadanya. Gak ada lagi pembedaan, kamu bukan sesuku, kamu bukan seajaran gerejaku, kamu bukan seagamaku. Selama dia benar-benar bisa mau menjadi pribadi yang mengenal Allah dan mau melekat kepada Allah, maka kita adalah satu kesatuan umat Tuhan. Inilah umat Tuhan yang coba dikikis ataupun direformasi oleh Yesus Kristus dan secara khusus juga peristiwa oleh Musa. Seringkali kita melihat orang lain itu secara berbeda. Bahkan seringkali kita melihat orang lain itu sebagai ancaman. Padahal Tuhan mengatakan secara tegas di Markus pasal 9 ayat 40. Sebab orang yang tidak melawan kita berarti berpihak kepada kita. Kita berkonsep mengkotak-kotakan gitu kan. Kristen dibagi dua, ada Katolik, ada Protestan gitu kan. Tadi bagi lagi Protestannya, ada yang neokarismatik, ada yang arus utama begitu kan. Konsep kita langsung mengkotak-kotakkan. Padahal konsep Allah adalah ya selama dia hidup dalam namaku, ya dia sahabatmu. Sesimpel itu gitu umat Tuhan. Mungkin kenapa kita menjadi mengkotak-kotakan seperti itu? Yang pertama mungkin karena lebih enak ya kalau homogen. Ya dong, lebih enak dong kalau homogen ya kan? Sama-sama Kristen, sama-sama anggota GKI, bahkan mungkin sama-sama sesuku, lebih enak gitu. Lebih nyaman. Dan yang kedua mungkin umat Tuhan karena sama-sama enak di lingkungan homogen itu, akhirnya semakin mengkristal nih. Semakin padat. Dan melihat yang di luar sana sebagai ancaman. Sebagai threat. Ini contoh pribadi refleksi saya. Saya dididik itu di sekolah Kristiani dari kecil. Di Pangudi Luhur. Katolik lah sebenarnya. Nah ketika saya masuk ke SMA Negeri 46, itu deg-degannya bukan main umat Tuhan. Waduh ketemu anak negeri. Yang bukan, apa istilah kata? Yang bukan Kristen ya, awalnya begitu, yang bukan Kristen. Biasanya di sekolah, dididik secara Kristiani ini masuk, suruh assalamualaikum. Syok saya. Syok jujur. Biasanya di sekolah dididik Kristiani, tiba-tiba masuk sekolah harus suruh assalamualaikum, harus suruh salim apa tuh? Salim yang tepok jidat gitu. Syok saya gitu. Saya nggak nyaman. Tapi ketika saya melihat bahwa ada kebaikan juga di sana, ada karya Allah juga dalam hidup mereka, dan bagaimana mungkin saya juga pernah cerita, ada momen di mana rekan-rekan Muslim membela kami
rohani Kristen untuk dapat retret begitu kan. Saya melihat bahwa oh iya ya, ada kasih Tuhan juga loh untuk mereka-mereka yang berbeda daripada saya. Dan akhirnya membuat saya bisa bersatu, bersinergi dengan keberagaman itu. Umat Tuhan, inilah yang harus kita hidup. Sudahkah kita mendobrak tembok kita dan mereka? Dan mengganti kata kita dan mereka menjadi apa? Menjadi kata kami. Kami yang bersama, yang merupakan satu komunitas yang diberkati oleh karya Allah. Allah yang Esa itu, yang mau menjadi garam dan terang. Itulah mengapa umat Tuhan, di ayat yang ke-50 dikatakan demikian kan? Jadi, hendaklah kalian menjadi seperti garam. Hiduplah bersama-sama dengan rukun. Jadi, hendaklah kalian seperti garam. Hiduplah bersama-sama dengan rukun. Kiranya kita dapat hidup bersama dengan rukun dengan setiap orang di sekitar kita. Tuhan memampukan kita. Amin. Sensura Moro. Umat Tuhan, pada hari Minggu 3 Oktober 2021, dalam rangka merayakan perjamuan kudus sedunia, kita akan merayakan perjamuan kudus untuk merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, maka kita akan mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita untuk merayakan perjamuan kudus, untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti, mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus Yesus menjadi kepalanya, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama berarti menyuarakan kebenaran, keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Tuhan memberkati. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, sambil mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur ya Tuhan pada hari ini. Ketika firman Tuhan mau mengingatkan kami untuk dapat melihat sesama kami sebagai saudara ya Bapa. Apapun perbedaan mereka ya Tuhan, kami mau bisa merasakan bahwa kasih Tuhan hadir bagi setiap orang, termasuk kami dan orang-orang yang mungkin kami lihat sebagai yang berbeda, yang lain. Ajar kami juga dapat bersatu hati ya Bapa sebagai rekan sebangsa setanah air untuk dapat memajukan bangsa kami. Karena kami percaya ya Allah bahwa Engkaulah Tuhan yang kasih-Nya hadir bagi seluruh ciptaan. Apapun suku, ras, agama dan golongannya ya Tuhan. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa. Berdoa secara khusus ya Tuhan, yang pertama untuk gereja kami, GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi. Pandemi ini ya Allah menggentarkan dan memberikan pergumulan bagi banyak orang, termasuk juga dalam kehidupan gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Penyayang, kami mau belajar ya Bapa, untuk terus berpengharapan, untuk terus percaya ya Allah kepada karya kasih Tuhan. Maka dalam problem ini, dalam pergumulan ini, kami mau berjalan dalam tarang kasih Tuhan, sehingga kami dapat menembus permasalahan ini dan kembali bangkit menjadi gereja Tuhan yang dapat berkarya. Tuhan berkati kami, terkhusus di tengah kondisi keuangan kami yang mungkin dalam kondisi yang sedang sulit. Ya Allah, kiranya Tuhan boleh memampukan kami, menggerakkan tiap-tiap hati, supaya dapat boleh saling memberi diri, saling memberikan energinya, untuk mengembangkan gereja Tuhan. Mungkin banyak di antara kami ya Bapak yang undur dan kendur dalam pelayanan, karena harus menghadapi dinamika pandemi ini. Berikan kekuatan dan pengharapan bagi mereka ya Allah, sehingga dapat terus mengembangkan gereja Tuhan di tempat ini, baik di GKI Perumnas ataupun Bajem Kota Bumi. Kami juga mau berdoa ya Bapak, juga secara khusus juga untuk setiap anggota jemaat, rekan-rekan sepelayanan kami, yang mungkin tengah dalam pergumulannya. Entah bergumul dalam hal relasi, suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara. Kira Tuhan boleh hadir, meredakan konflik-konflik yang terjadi. Ataupun bergumul dalam hal ekonomi, mereka yang tengah mencari pekerjaan, mereka yang tengah berusaha mengembangkan usaha di tengah pandemi. Urapi mereka ya Tuhan, bukakan tingkap-tingkap rezeki bagi mereka. Ataupun mereka ya Allah yang tengah bergumul dalam hal studi mereka, mereka yang sedang mempersiapkan tugas akhir, mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke kampus yang baru, atau sekolah yang baru, mampukan mereka. Juga mereka yang mungkin tengah bergumul ya Allah, bergumul dalam hal relasi atau jodoh, mereka yang tengah mencari pasangan hidup, mereka yang mungkin tengah merencanakan pernikahan ya Allah, kiranya Tuhan juga berikan ketenangan dan kuasa kasih dalam hidup mereka. Tuhan, tiap-tiap kami punya pergumulan kami masing-masing, tapi kami mau percaya ya Allah,
bahwa tangan Tuhan punya 1000 cara. Tangan Tuhan punya 1000 cara dan banyak cara untuk memampukan, untuk menopang kami. Kami juga memperdoa ya Allah juga untuk bangsa kami, Republik Indonesia yang saat ini tengah berjuang di tengah pandemi. Proses vaksinasi ya Allah kiranya boleh Tuhan mampukan sehingga dapat berjalan dengan baik. Sehingga ada sebuah kekebalan imunitas komunitas yang boleh kami capai. Begitu pula ya Bapak juga dengan rencana kami sebagai gereja Tuhan untuk mempersiapkan ibadah-ibadah yang bersifat onsite terbatas. Kayak Tuhan juga boleh melindungi dan memampukan kami. Baik mulai dari gugus tugas COVID sampai majelis jemaat ya Bapak. Ataupun juga untuk bangsa negara kami ya Allah. Kiranya juga Tuhan jauhkan dari segala perpecahan, konflik sosial ya Bapak. Supaya kami dapat terus bersatu hati membangun bangsa ini. Allah yang Maha Kasih, inilah doa-doa kami. Banyak hal yang belum dapat kami ungkapkan ya Bapak. Tapi kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan kami. Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan. Ayat persembahan didasari dari Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat dapat mentransfer persembahan melalui rekening yang tertera di layar ataupun melalui kotak persembahan yang ada di gereja. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami, itu semua hanya daripada-Mu saja. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan dan menegur kami, agar kami dapat terus bersyukur dan berharap kepada-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, boleh memberikan persembahan kami. Kiranya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berikan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini hikmat. Ya Tuhan, inilah doa yang kami naikkan kepadamu, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?
persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Simulasi ibadah di Gedung Gereja GKI Perumnas Tangerang. Jemaat tiba di gedung gereja, langsung mencuci tangannya di wastafel yang telah disediakan atau dapat menggunakan hand sanitizer. Lakukan mencuci tangan dengan baik dan benar. Jemaat dimohon menjaga jarak dengan melihat batas garis pada paving block dan lantai yang telah diberi tanda. Jemaat dapat mengambil amplop persembahan di depan dan melakukan cek suhu terlebih dahulu oleh majelis jemaat dan koordinator wilayah yang bertugas. Pada saat di koridor, jemaat dapat menempati kursi sesuai nomor urut kehadiran yang telah disediakan di depan sekretariat dan tetap menjaga jarak.
Jemaat dapat memberikan amplop persembahan di depan sebelum memasuki ruang ibadah. Simulasi tempat duduk di ruang ibadah. Jemaat diharapkan mendaftarkan diri terlebih dahulu 1 minggu sebelum ibadah melalui Korwil untuk memastikan ketersediaan tempat duduk. Masing-masing wilayah mendapatkan kuota 25 orang per wilayah. Jemaat yang diperbolehkan memasuki ruang ibadah usia antara 15 sampai 60 tahun. Di atas usia tersebut dapat ibadah melalui online. Kapasitas tempat duduk yang tersedia sebanyak 50 kursi. Masing-masing wilayah 25 kursi. Tas dan lain-lain dapat diletakkan di bawah kursi. Jemaat tidak diperkenankan menggeser kursi yang sudah diatur. Setelah selesai ibadah, jemaat dapat keluar melalui pintu yang sama pada saat jemaat masuk ke dalam ruang ibadah. Untuk keluar tidak berhimpitan, tetap menjaga jarak. Setelah jam ibadah selesai, tidak melakukan salam dengan berjabat tangan. Jemaat dapat mengembalikan nomor kursi di tempat semula dan jemaat tidak melakukan perbincangan atau obrolan di dalam gedung gereja. Selamat beribadah. Tetap selalu menjaga kesehatan. Terima kasih.